Bab 60 Judul Douluo, Judul, Racun. Kaisar Kuning menembus meridian perut, jantung dan dada, jalur dalam Yinling sama di bawah kepala, air mata menghadap empedu melewati Gertling Meridian, yang ling pertemuan visi outer pass, jurang belakang mengatur meridian mata bagian dalam dan leher, memperpanjang kapal yang tumit juga menghubungkan saluran, meridian konsepsi urutan rusak berhubungan dengan paru-paru, lautan bersinar tumit yin dari diafragma dan tenggorokan. Setiap meridian berhubungan dengan beberapa tempat penting pada tubuh manusia. Meskipun 8 meridian luar biasa terhubung secara bawaan, koneksi ini sangat kecil, tidak dapat menyalurkan kekuatan internal. Tetapi di dunia Tangsan sebelumnya, hampir semua ahli kekuatan internal membuka 8 meridian luar biasa untuk meningkatkan kapasitas mereka. Di antara 8 meridian luar biasa, yang paling penting adalah meridian konsepsi, meridian pengatur, meridian penetrating, dan saluran meridian Gertling. Dan Tangsan ditentukan oleh posisi bahwa apa yang ditembus oleh keterampilan surgawi misteriusnya di bawah tekanan besar itu adalah meridian penetrating. Meridian penetrating sejajar dengan meridian jantung, meskipun efeknya tidak sejelas meridian konsepsi dan pengatur, manfaat yang diberikannya kepada Tangsan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Seperti bagaimana Master Roh yang lebih mudah berkultivasi dengan lebih mudah, menembus 8 meridian yang luar biasa ini juga lebih mudah, seiring bertambahnya usia, tubuh akan dipengaruhi oleh dunia luar, dan saluran energi di dalam tubuh juga akan menjadi semakin banyak, kaku, dan kesulitan menghubungkan mereka secara alami akan bertambah. Menerobos meridian penetrating sekarang tidak diragukan lagi akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Tangsan nanti. Bahkan sekarang dia sudah memiliki perasaan gembira yang agak tertutup. Tentu saja, ini semua kebetulan. Grandmaster berharap dia akan menyatu dengan tulang roh eksternal dalam kondisi ini, tetapi bagaimana dia tahu Tangsan akan menghubungkan saluran energi, mendapatkan manfaat yang lebih besar. Pesta Akademi Kekaisaran Tiandou secara alami dipimpin oleh Meng Senji, dan di pihak Akademi Shrek secara alami adalah Flender. Sebagai hasil dari persyaratan menguntungkan yang ditawarkan Meng Senji, diskusi keduanya menjadi semakin menyenangkan, bahkan memberikan perasaan keakraban yang sudah lama terjalin. Meng Senji berkata, kalau begitu masalah ini diselesaikan. Guru Qin, kami akan menyusahkanmu untuk mengaturnya. Qin Ming buru-buru mengangguk setuju. Tatapannya terus mengikuti Tangsan, selain kejutan, itu bahkan lebih karena iri. Mereka berdua jenius, tetapi kecemerlangannya sudah dikalahkan oleh tulang roh eksternal Tangsan. Saat kelompok Akademi Shrek sedang mengambil cuti untuk kembali ke halaman mereka sendiri, langkah kaki tiba-tiba bergema di luar, sepertinya dari 2 orang. Bukankah kepala sekolah Meng Senji ada di sini? Sebelum mereka tiba, sebuah suara sudah terdengar dari luar. Suara orang ini bergema, penuh dengan keyakinan. Tapi suara itu memberi kesan agak arogan, meski tidak sombong, tetap tidak ada maksud sopan. Meng Senji tampak terganggu sejenak, dia secara alami mendengar siapa pemilik suara ini, dan bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa dia datang. Buru-buru berdiri, berjalan keluar untuk menyambutnya, memerintahkan 2 anggota dewan lainnya untuk mengikuti di belakangnya. Ekspresi keduanya tampak sedikit berubah. Sangat cepat, 3 orang masuk dari luar. Kelompok Akademi Shrek telah bertemu salah satu dari mereka sebelumnya. Itu adalah pemuda yang dikirim Dai Mubai terbang dengan tendangan di bawah gunung kemarin. Saat ini pemuda itu berdiri di sebelah kiri dengan ekspresi arogan, matanya mengungkapkan kebencian yang intens. Berjalan di tengah adalah seorang lelaki tua berpakaian megah. Orang ini mengenakan gaun kuning besar, penuh dengan brokat bersulam yang tidak tampak berantakan sedikitpun. Rambut beruban disisir rapi ke belakang, tinggi sedang, bingkai agak berat, dan penampilan megah. Hanya matanya yang tampak agak kecil, mematahkan perasaan harmonis dari fitur wajah. Berdiri tegak dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, meskipun dia menghadapi 3 anggota Dewan Spirit Douluo dia tidak sedikit pun hormat, melainkan memiliki sikap memandang rendah mereka. Melihat ketiganya muncul, kelompok Akademi Shrek pertama kali merasa terkejut. Bukan karena penampilan mereka, melainkan karena orang ketiga di sebelah kanan. Sebelumnya, apakah itu yang terlemah dari 7 iblis Shrek Ning Rongrong, atau dekan Akademi Shrek Flender, mereka semua hanya mendengar 2 set langkah kaki, tetapi 3 orang telah masuk. Apa yang ditunjukkan ini? Orang yang berdiri di sisi kanan lelaki tua berpakaian megah itu adalah lelaki tua lain, tetapi jelas berbeda dari lelaki tua berpakaian megah itu. Orang ini langsing seperti tombak,
baik rambut dan janggutnya tiba-tiba berwarna hijau tua, dengan sepasang mata yang lebih mirip beril yang berkedip-kedip. Setiap orang memiliki semacam perasaan ilusi terhadap pria ini, seolah-olah dia adalah Fata Morgana. Dia mengikuti di samping pria berpakaian megah, tampaknya tanpa menggerakkan kakinya. Wajah pria ini tanpa ekspresi, atau mungkin bisa dikatakan ekspresinya benar-benar kaku. Pipi cekung, rambut hijau acak-acakan, hanya mengenakan jubah abu-abu sederhana dan tanpa hiasan, membentuk kontras yang jelas dengan pria berpakaian megah di sisinya. Kedua tangan pria ini terselip di lengan bajunya. Saat memasuki aula, dia hanya menutup matanya, bahkan tanpa melirik siapapun. Tuan Pangeran, mengapa kamu datang? Meng Senji melangkah maju dan membungkuk sedikit, memberi hormat kepada lelaki tua berpakaian megah itu. Tapi apakah itu dia atau dua spirit Douluo lainnya? Tatapan mereka semua tertuju pada pria berambut hijau itu. Ini adalah seseorang yang bahkan mereka tidak bisa melihat batasnya. Pria tua berpakaian megah itu tersenyum tenang, tatapannya menyapu seluruh kelompok Akademi Shrek. Sue Beng di sisinya buru-buru mengatakan sesuatu dengan suara rendah di sebelah telinga pria berpakaian megah itu. Orang tua yang berpakaian megah itu kemudian berkata, apakah anggota dewan memiliki pengunjung? Maukah Anda memperkenalkan kami? Meng Senji mengerutkan kening dengan teliti. Meskipun ini adalah seorang pangeran, dengan posisi mereka di dunia guru roh, bahkan seorang pangeran seharusnya tidak terlalu tidak masuk akal. Tapi orang ini adalah orang yang bertanggung jawab atas Akademi Kekaisaran Surga Do, mereka tidak bisa menyinggung perasaannya. Meng Senji tersenyum sedikit, mengundang ketiganya ke aula. Sekarang, kelompok Akademi Shrek semuanya sudah berdiri. Meng Senji berkata, Yang Mulia, saya akan memperkenalkan Anda. Ini adalah Dekan Akademi Shrek, Flender. Kali ini untuk berkonsultasi tentang kerja sama dalam suatu masalah. Dekan Flender, ini adalah Yang Mulia Pangeran Kekaisaran Surga Do Suesing. Akademi Kekaisaran saat ini berada di bawah administrasi Yang Mulia. Meskipun Flender tidak terlalu tertarik dengan pangeran arogan ini, dia masih sedikit membungkuk. Salam, Yang Mulia. Pangeran Suesing bahkan tidak meliriknya, hanya dengan dingin berkata, Akademi Shrek. Saya rasa saya belum pernah mendengarnya. Seharusnya sekolah biasa-biasa saja. Kepala sekolah Meng Senji, bagaimana Anda bisa membiarkan orang yang tidak diketahui asalnya ke dalam akademi kita? Mendengar ini, kelompok akademi Shrek mau tidak mau menjadi sangat marah. Zhao Wuji di sisi Flender hampir menyala, tetapi dihalangi oleh Flender. Ekspresi Meng Senji berubah, Yang Mulia, kata-kata seperti itu tidak dapat digunakan. Akademi Shrek telah membina guru roh yang tak terhitung jumlahnya, guru akademi kami Qin juga berasal dari Akademi Shrek. Kali ini Dekan Flender dan semua guru Akademi Shrek bersedia untuk mengajar di institusi kami, mereka semua adalah bakat yang langka. Ketika Pangeran Suesing mendengar Qin Ming berasal dari Akademi Shrek, ekspresinya agak malu. Tatapannya beralih ke Flender, dia berkata, Kepala Sekolah Meng Senji, menurut peraturan akademi, guru baru harus ditinjau. Saya belum diberi tahu apakah orang-orang ini sudah lulus. Zilin di sisi Meng Senji tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, semua guru Akademi Shrek memiliki kekuatan tingkat surga Do, tidak perlu ditinjau. Yang Mulia, jangan bilang kamu datang ke sini hari ini untuk masalah ini. Kata-katanya sudah jelas agak tumpul. Pangeran Suesing mendengus, Akademi Kekaisaran Surga Do adalah pilar kekaisaran. Sebagai salah satu pilar kekaisaran, semua guru memiliki pengaruh besar pada para siswa. Saya tidak bisa berharap akademi mempekerjakan beberapa senior yang arogan dan lalim. Sue Beng memberitahuku bahwa kemarin ketika para tamu baru saja tiba di akademi, mereka memukulinya. Sue Beng adalah pangeran kekaisaran keempat, mewakili martabat keluarga kekaisaran. Bagaimana dia bisa dihina seperti itu? Saat ini trio Meng Senji mengerti dengan jelas mengapa Pangeran Suesing ada di sini. Melihat dendam di wajah Pangeran keempat Sue Beng saat dia menatap Dai Mubai dengan kaku, ketiganya hanya bisa menghela nafas dalam hati. Hanya karena bangsawan mati otak seperti ini, Akademi Kekaisaran Surga Do tidak dapat mengembangkan lebih banyak bakat. Flender dengan tenang berkata, lalu bagaimana Yang Mulia ingin menyelesaikan masalah ini? Saya tidak tahu apakah Anda telah bertanya kepada Yang Mulia Pangeran Sue Beng mengapa dia dipukul. Spirit Master adalah panggilan termegah di benua Douluo, untuk bangsawan Spirit Master tingkat tinggi pada dasarnya tidak akan masuk ke mata mereka.
Flander sendiri adalah senior yang tidak dapat dijinakkan, jika bukan demi menemukan rumah bagi saudara-saudara tua yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dia akan berkobar sejak lama ketika Pangeran Sue Sing pertama kali menghina Akademi Shrek. Sue Sing mendengus dingin, kami selalu memperlakukan bakat dengan baik. Karena semua orang datang untuk mencari kerja sama Akademi Kekaisaran Dou Surga kami, kemarin Sue Beng juga yang pertama membuat kesalahan. Mari lupakan masalah ini. Namun, mendengar ini, tatapannya menyapu Flander dan para guru Akademi Shrek, kamu harus membuktikan kepadaku bahwa kamu memang orang-orang yang berbakat. Sue Beng yang berdiri di sisi Pangeran Sue Sing sekarang sudah memasang ekspresi senang. Flander dengan paksa menekan amarahnya, baiklah, lalu bagaimana Tuan Pangeran ingin kita membuktikannya? Pangeran Sue Sing tersenyum tenang, berkata, sangat sederhana. Anda hanya perlu bertahan melawan Tuan Dugu selama 5 menit, dan kami akan segera mengenali Anda sebagai talenta. Semua perawatan akan sangat menguntungkan. Jika tidak, seperti yang dikatakan Sue Beng kemarin, segera pergi dari sini. Anda, kemarahan Dai Mubai bergejolak, ingin berlari ke depan. Tetapi pada saat ini, pria tua berambut hijau di sisi Pangeran Sue Sing membuka matanya. Tatapannya jatuh pada Dai Mubai. Saat dia membuka matanya, sepertinya suhu di seluruh aula turun sekaligus. Mata hijau tua itu tidak menunjukkan sedikit pun kehidupan, menunjukkan sedingin es dan sesuatu yang suram dan jahat. Dai Mubai gemetar seluruh. Dengan erangan teredam, lalu diam-diam jatuh tak bergerak di tanah. Pohon anggur biru melesat seperti kilat, berputar di sekitar pinggang Dai Mubai, dengan paksa menariknya ke belakang. Justru tindakan kursi ketiga spirit Dou Luo Zilin. Yang mulia, Anda tidak boleh terlalu berlebihan. Meng Senji berkata dengan marah. Pangeran Sue Sing berkata dengan tenang, bagaimana saya berlebihan? Kepala sekolah Meng Senji, Anda tidak boleh lupa, Akademi adalah milik keluarga kekaisaran. Sebagai pengawas langsung, saya memiliki wewenang untuk memutuskan masalah personalia. Jika Anda tidak setuju, Anda bisa mengadu kepada Yang Mulia. Tapi sampai Yang Mulia mengatakan sebaliknya, saya masih bertanggung jawab di sini. Kamu, Meng Senji terdiam karena marah. Cahaya biru berkedip, menyelimuti Dai Mubai di dalamnya. Terbungkus dalam cahaya biru, Dai Mubai terbangun, matanya dipenuhi dengan kehampaan yang menakutkan. Dalam sepersekian detik itu ia hanya merasakan tubuhnya menjadi dingin, tanpa mengetahui penyebabnya. Apalagi menyerang, dia pada dasarnya tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Pangeran Sue Sing menoleh ke kanannya, tidak seperti kesombongan total ketika dia berhadapan dengan 3 anggota dewan dan kelompok Akademi Shrek. Kepada lelaki tua berambut hijau di sisinya ini dia secara tak terduga sangat hormat. Tuan Dugu, silakan. Pria tua berambut hijau itu menatap orang-orang Akademi Shrek. Gunakan kekuatan untuk membuktikan dirimu. Datang padaku bersama-sama. Saat berbicara, lapisan cahaya hijau yang intens tiba-tiba terlepas dari tubuhnya. Segera setelah itu, cincin naik dari bawah satu demi satu. Tapi tubuhnya sendiri tidak menunjukkan perubahan apapun. Kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, 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 hitam. Secara keseluruhan 9 cincin roh berputar, cahayanya yang cemerlang membuat seluruh aula menyilaukan. Wajah kelompok Akademi Shrek berubah, kulit 3 anggota dewan juga berubah. Siapa yang mengira bahwa lelaki tua berambut hijau yang tampaknya jorok ini sebenarnya adalah salah satu kekuatan puncak di benua saat ini, kekuatan roh di atas peringkat ke-90 judul Dou Luo. Apalagi orang-orang Akademi Shrek, bahkan spirit Dou Luo tingkat 83, tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Spirit Dou Luo dan judul Dou Luo, meskipun itu hanya perbedaan satu gelar, kekuatan mereka yang sebenarnya terpisah sejauh langit dan bumi. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi jarak dari peringkat ke peringkat. Meskipun 5 cincin roh terakhir lelaki tua berambut hijau itu semuanya hitam, semua orang tahu bahwa semakin lama cincin roh itu, semakin dekat mereka dengan 100.000 tahun. Dengan perkiraan konservatif, cincin roh terakhirnya seharusnya berasal dari binatang roh yang berumur lebih dari 70.000 tahun. Dari atmosfer di sekitar lelaki tua berambut hijau itu bisa dirasakan dia adalah Beast Spirit Til Dou Luo, tapi baru saja dia melepaskan rohnya, tubuhnya tidak berubah sama sekali, ini semakin membuktikan betapa menakutkannya dia. Tingkat pengendalian roh ini hanya mungkin pada tahap selanjutnya dari tingkat judul Dou Luo. Dengan nama terhormat Dugu, dan bau amis yang menindas. Jika aku tidak salah,
dirimu yang terhormat seharusnya adalah racun yang bernama Senior Poison Douluo Dugubo. Grandmaster melangkah maju, menghalangi para guru Akademi Shrek yang matanya terbakar amarah, berbicara kepada lelaki tua berambut hijau itu. Hahaha, pria tua berambut hijau itu tertawa. Aku tidak menyangka akan ada seseorang yang mengingatku. Benar, aku Dugubo. Karena kamu tahu namaku, apakah kamu masih tidak tersesat? Ekspresi Grandmaster masih tenang. Dia tiba-tiba mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kita akan tersesat. Flander, kita tersesat. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat tangan untuk menarik Flander menjauh. Flander merobek dirinya sendiri, melepaskan tangan Grandmaster, cahaya dingin yang dingin di matanya. Xiao Gang, aku tidak bisa membiarkan Shrek menderita aib seperti ini. Grandmaster dengan marah berkata, bahkan jika Anda tidak takut mati, jangan bilang Anda pikir semua orang ingin mengikuti Anda untuk mati bersama. Gelar Douluo, bagaimana Anda mampu melawan itu? Jika Anda juga seorang judul Douluo, kamu juga bisa dengan santai membuat orang tersesat. Tapi kamu tidak. Bahkan jika kita makhluk tua tidak takut mati, jangan bilang kamu akan membiarkan anak-anak lari untuk dihancurkan bersama denganmu. Poison Douluo adalah yang paling jahat di bawah langit. Apa menurutmu serangannya hanya akan ditujukan padamu saja? Setelah mengatakan ini, Grandmaster menoleh ketiga anggota Dewan Spirit Douluo. Maaf, para senior. Mari kita hentikan masalah ini mulai hari ini. Tapi kita tidak akan pernah melupakan perasaan antusias dari resepsi para senior. Saya yakin kita akan bertemu lagi. Tunggu sebentar. Sebuah cahaya terang muncul di mata Meng Senji, menatap lekat-lekat pada Poison Douluo dengan 9 cincin roh yang berkilauan. Dugubo, biarkan kami tiga orang tua merasakan racunmu. Heaven Star Furnace Spirit Douluo Bai Baoshan dan Sky Blue Fin Spirit Douluo Zilin secara terpisah melangkah di belakang Meng Senji. Ketiganya secara bersamaan melepaskan tekanan tirani. Tubuh Meng Senji dalam sekejap menjadi tidak nyata, seluruh orang berubah menjadi bayangan kosong hitam pekat, dengan kabut hitam naik dari bawah, 2 kuning, 3 ungu dan 3 hitam, 8 cincin roh mekar secara bersamaan. Dari cincin roh bisa terlihat celah antara kedua belah pihak. Cincin roh kelima Poison Douluo Dugubo sudah di tingkat 10.000 tahun, tapi cincin roh kelima Meng Senji masih 1000 tahun satu. Di Heaven Star Furnace Spirit, telapak tangan Douluo Bai Baoshan muncul sebuah tungku kuno yang bersinar dengan cahaya kemasan, di permukaan semuanya ada 7 bintang perak, melepaskan cahaya yang berkedip-kedip. Cincin roh dengan kualitas yang sama dengan Meng Senji berkilauan, membeku menjadi atmosfer tebal yang menutupi seluruh tubuhnya. Di atas Sky Blue Fin Spirit Douluo Zilin hanya muncul satu Sky Blue Fin, tetapi warna anggur itu berkilau seperti zamrud, gas biru samar dilepaskan darinya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat ini, di pihak Akademi Shrek, ekspresi semua orang sangat tidak enak dilihat. Namun, tidak ada yang memperhatikan, saat ini Xiao Wu yang berdiri di belakang melakukan yang terbaik untuk menahan diri, kulitnya sudah agak pucat. Dia mulai melakukan ini sejak trio Pangeran Suesing masuk, hanya saja tidak ada yang memperhatikannya. Tanpa sadar kedua matanya sudah memerah. Dengan konfrontasi antara 3 spirit Douluo dan 1 judul Douluo, udara di Dewan Aula Pendidikan menjadi sangat berat. 3 roh Douluo melindungi kelompok Akademi Shrek di belakang mereka, dan Poison Douluo Dugubo juga secara otomatis melindungi Pangeran Suesing dan Pangeran keempat Sue Beng dari serangan tekanan. Dalam beberapa saat, pertempuran besar akan segera dimulai. Meskipun kekuatan Du Guyan tak tertandingi, menghadapi 3 roh Douluo bersama-sama dia masih tidak berani ceroboh. Mata hijau gelapnya akhirnya menunjukkan tatapan yang agak serius. Anggota Dewan, apa yang kamu lakukan? Suara marah Pangeran Suesing menyembunyikan ketakutannya. Saat ini dia dalam hati sudah menyesal. Ketiga anggota Dewan ini bagaimanapun juga adalah kekuatan tingkat ke-80, tidak sedikit yang dihargai oleh Kaisar Surga Dou. Jika mereka benar-benar dipukul, dia tidak akan bisa bertanggung jawab atas kejatuhannya. Pangeran Suesing, Anda dengan keras kepala berpegang teguh pada jalur Anda, setelah hari ini, kami 3 tetua pasti akan memaksulkan Anda di hadapan Yang Mulia, dan membuatnya memberikan penilaian. Meng Senji benar-benar marah. Kelompok Akademi Shrek memberinya kesan yang sangat baik, terutama bahwa Tang San yang telah membuat mereka sangat terkejut, saat ini menyaksikan kesempatan ini untuk keuntungan besar bagi Akademi Kekaisaran Surga Dou yang akan berubah menjadi gelembung sabun, bagaimana mungkin dia tidak marah. Di usianya,
Bahkan gelar Douluo Dugubo itu tidak lebih tua darinya, saat ini kepala dewan ini terbakar dengan agitasi, tidak lagi memperhatikan konsekuensinya. Baginya, situasi ini bukan lagi tentang Akademi Shrek yang tinggal atau pergi, ini lebih terkait dengan kehormatan mereka bertiga Spirit Douluo. Tentu saja, demonstrasi Tang San sebelumnya juga menjadi katalis yang signifikan. Biarlah. Flender menghela napas dalam, perlahan-lahan melepaskan tinjunya, mata yang tersembunyi di balik kacamata kristal sekali lagi menjadi tenang. Dia dengan ringan memberi hormat kepada ketiga Spirit Douluo. Aku tidak menyangka itu datang ke sini kali ini, tetapi kami telah membawa masalah seperti ini kepada para senior. Flender merasa malu. Karena Akademi Kekaisaran Surga Dou tidak mau menahan kami, bagaimana kami bisa memintanya? Bahkan jika itu tidak terjadi, saya tidak bekerja hari ini, mungkin saya tidak bisa bebas dari kekhawatiran. Senior, Flender akan datang mengunjungi beberapa di lain waktu. Flender telah lama kehilangan impulsif masa muda dan dia secara alami mengerti bahwa lengan tidak bisa menandingi kekuatan kaki. Karena Pangeran Suesing itu sudah bermusuhan, dia tidak akan tinggal di belakang untuk menimbulkan lebih banyak masalah. Meskipun Akademi Kekaisaran Surga Dou bagus, itu bukan tempat untuk pensiun. Kali ini mereka juga mendapat banyak keuntungan di Great Spirit Arena, cukup untuk kembali membuka Akademi Shrek dan mendukungnya untuk waktu yang sangat lama. Dekan Flender, Meng Senji dengan agak cemas memanggil. Flender tidak berbalik, memimpin orang-orang Akademi Shrek keluar dengan langkah besar. Saat Shrek Seven Devils melewati pangeran keempat Suebeng itu, mereka dengan jelas melihat tatapan Schadenfreude di matanya. Tapi kepala Pangeran Suesing itu terangkat tinggi, seolah-olah dia bahkan tidak melihat rombongan Flender lewat. Wajah ketiga roh Douluo semuanya berubah antara merah dan putih, jelas pada titik kemarahan yang ekstrim, tetapi sekarang apa yang bisa mereka lakukan? Tempat ini masih milik keluarga Kekaisaran Surga Dou Empire. Pada saat ini, seorang wanita muda yang menawan masuk dari luar, kakek. Saat masuk, dia langsung melemparkan dirinya ke Dugubo yang berdiri di sana dengan 9 cincin roh yang berkilauan. Saat wajah dingin Dugubo melihatnya, ekspresinya segera melunak, mengulurkan tangannya untuk menarik wanita muda itu ke dalam pelukan, tertawa keras. Yan, bagus. Kamu telah tumbuh sedikit lebih kuat lagi. Shrek Seven Devils akrab dengan wanita muda ini, tepatnya sistem kontrol Spirit Master of the Emperor Team yang mereka lawan terakhir kali di Suotuo Great Spirit Arena, Duguyan. Ketika mereka melihat Duguyan melemparkan dirinya ke dada kakeknya, dia secara alami melihat mereka juga. Ketika tatapannya jatuh pada Tang San, wajahnya jelas berubah saat dia memeluk leher Dugubo dan membisikkan beberapa kalimat ke telinganya. Ketika Qin Ming kembali, dia memberitahu mereka usia 7 iblis Shrek untuk memprovokasi mereka untuk berlatih. Duguyan bertanya dengan sangat rinci seperti apa Tang San untuk melihat dengan jelas siapa pria agresif yang memukulinya. Namun, dia tidak berharap untuk melihat kakeknya. Jadi dengan hadirnya 7 iblis Shrek, meskipun Tang San sangat biasa, sosok dan ekspresinya di matanya tidak berubah dan dia segera mengenalinya. Ketika Dugubo mengangkat kepalanya lagi, seluruh delegasi Akademi Shrek sudah keluar dari aula. Tatapannya meskipun beristirahat sebentar di punggung Tang San saat senyum kecil muncul di mulutnya. Rupanya apa yang dikatakan Duguyan membuatnya tersenyum, seperti anak manja di pangkuan Dugubo. Saya minta maaf kepada anggota dewan, saya khawatir saya juga harus meninggalkan akademi. Itu Qin Ming yang mengatakan ini. Pada saat itu, wajahnya penuh dengan kemarahan dan merasa sangat terhina. Tidak memiliki kekuatan untuk menghapus aib ini adalah masalah yang sangat menyakitkan. Tidak peduli apa, dia tidak bisa tinggal di sini. Terlepas dari perawatan di sini, di dalam hatinya, itu tidak bisa dibandingkan dengan asalnya, Akademi Shrek. Ketiga anggota dewan menjadi waspada secara bersamaan, bahkan Pangeran Suesing itu menatap dengan ekspresi kosong. Posisi Qin Ming di Akademi Kekaisaran sebenarnya jauh lebih besar dari yang dibayangkan Flender dan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah yang kedua setelah 3 anggota dewan. Bagaimanapun, posisinya saat ini, dalam catatan Aula Master Roh, dia adalah salah satu yang termuda yang mencapai peringkat ke-60. Karena dia benar-benar jenius yang langka, ketiga anggota dewan benar-benar yakin bahwa pada usia 60 tahun, Qin Ming akan menjadi judul Douluo. Gelar Douluo yang muncul tidak hanya penting bagi sebuah akademi, itu akan menjadi peristiwa yang sangat penting bahkan bagi seluruh Kekaisaran Surga Dou.
Pada saat ini, Pangeran Suesing akhirnya memiliki penyesalan di hatinya dan alisnya berkerut. Namun saat ini, dia secara alami tidak bisa mengatakan apa-apa jika tidak, bukankah itu akan menjadi tamparan di wajahnya sendiri. Meng Senji segera melangkah maju untuk menghentikan Qin Ming. Guru Qin, bagaimana ini bisa terjadi? Kita akan membicarakan situasi ini dengan hati-hati nanti. Kami pasti akan membawa ini kepada Yang Mulia dan membiarkan Yang Mulia menilai situasi ini dengan adil. Qin Ming menggelengkan kepalanya, matanya sudah menunjukkan tatapan penuh tekad saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah Akademi Kekaisaran Surga Dou, pada akhirnya milik keluarga kekaisaran. Karena keluarga kekaisaran membenci sesama anggota Akademi Shrek saya, bagaimana saya bisa memiliki wajah jika saya tinggal di sini? Anggota Dewan, saya menghargai kebaikan Anda. Dalam tahun-tahun itu, ketika saya datang ke sini, saya datang sendiri. Hari ini saya pergi sendiri. Anggota Dewan tolong jaga diri Anda, tahun-tahun terakhir ini Anda telah merawat saya telah terukir di hati saya. Saya pasti akan mengembalikan selamat tinggal. Dia tidak memberikan kesempatan kepada ketiga anggota Dewan untuk menghentikannya saat dia menggunakan kekuatan rohnya untuk pergi, sosoknya menjadi tidak lebih dari kilatan yang mengejar jejak semua orang dari Akademi Shrek saat mereka meninggalkan Aula Dewan Pendidikan. Meng Senji dengan keras menghentakkan kakinya. Menghadapi Pangeran Suesing, dia berteriak. Yang Mulia, Anda telah mengacaukan segalanya. Apakah Anda tahu bakat macam apa yang baru saja dimiliki orang-orang itu? Anda, dia telah berjanji pada Akademi Shrek untuk tidak membocorkan rahasia tulang roh eksternal Tang San. Sekarang dia telah kehilangan kesabarannya, kekuatan roh di tubuhnya bergelombang goyah. Pangeran Suesing dengan acuh tak acuh berkata, segalanya tidak baik sampai sekarang. Jika kalian bertiga ingin mengadu kepada Yang Mulia, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Selamat tinggal. Selesai, dia membawa Sue Beng dan berjalan keluar. Tapi dia tidak memanggil Dugubo. Dugubo juga tidak ingin segera pergi. Melihat ketiga anggota dewan tersebut, katanya. Sekelompok Master Roh yang belum mencapai level 80, namun kamu masih ingin mereka tetap tinggal. Kalian bertiga benar-benar tua. Meng Senji dengan marah berkata, kamu tidak mengerti apa-apa. Kamu benar karena mereka belum mencapai level ke-80, tetapi apakah kamu tahu seberapa besar potensi mereka? Mungkin dalam satu dekade, dalam kelompok orang di sana, akan banyak gelar Douluo. Tindakan Pangeran Suesing hari ini mendorong kekaisaran menuju jurang yang dalam. Jangan bilang kamu percaya bahwa insiden hari ini tidak akan menyebabkan mereka menyimpan dendam. Dugubo mendengus, ini tidak ada hubungannya denganku. Yan, kakek harus pergi, kamu tetap di sini dan belajar dengan giat. Pangeran Suesing membawa Sue Beng pergi dari Aula Dewan. Sambil berjalan, jelas bahwa dia bermasalah. Sue Beng, kali ini kamu memberi banyak masalah pada pamanmu. Aku khawatir ketiga orang tua itu tidak akan membiarkan masalah itu sendirian. Sue Beng tersenyum, Paman, terima kasih banyak untuk hari ini. Apakah Anda melihat betapa agresifnya Akademi Shrek? Jika mereka tetap tinggal di Akademi, cepat atau lambat mereka akan menyebabkan masalah. Pangeran Suesing dengan acuh tak acuh berkata, lupakan saja, hal-hal belum menguntungkan sejauh ini. Anda harus ingat, jika ayah Anda kaisar bertanya, Anda harus mengatakan bahwa mereka menyerang Anda terlebih dahulu. Jika bukan untuk melemahkan kakak laki-laki Anda, apakah Anda pikir saya akan dengan gegabah menghina begitu banyak Master Roh? Sue Beng, Anda harus bekerja keras. Jika tidak, di masa depan bahkan jika saya ingin membantu Anda, saya khawatir saya tidak akan bisa. Ketiga anggota dewan itu sangat penting bagi ayahmu sang kaisar. Sayang sekali mereka semua adalah orang-orang saudaramu. Seolah-olah itu adalah sebuah drama, di dalamnya terkandung banyak makna yang dalam, bagaimana Pangeran Suesing ini bisa menjadi orang yang impulsif. Jangan berpikir saya menerjemahkan ini dengan benar. Setelah melalui semua itu, di dasar gunung, tidak ada seorang pun di pesta Akademi Shrek yang mengatakan apapun. Qin Ming dengan cepat mengikuti mereka, juga hanya berjalan di belakang Flander, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi dari wajahnya yang pucat, orang bisa melihat betapa buruknya suasana hatinya saat ini. Membantu. Mencapai bagian bawah gunung, mereka sekali lagi melihat danau yang jernih di kaki gunung. Namun kali ini, tidak ada seorang pun di pesta Akademi Shrek yang berminat untuk menghargai pemandangan. Din,
Akan lebih baik jika kita membuat Akademi Shrek besar lagi. Orang yang mengatakan ini adalah Dai Mubai. Flander berhenti berjalan, mengangkat kepalanya ke arah langit. Meskipun silau matahari, hatinya terasa dingin. Dai Mubai berkata, kamu selalu menolak untuk menerima bantuan dari para siswa, aku bisa mengerti. Namun, sekarang, bahkan jika kami berjuang untuk bernafas, kami masih tidak bisa begitu saja mengabaikan topik ini. Tenang saja, saya tidak akan menggunakan uang dari rumahku untuk membantu sekolah. Kami bertujuh adalah 7 iblis Shrek, dan tentu saja harus membantu Akademi Shrek kami. Kami dapat berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan roh. Karena kami adalah tim pejuang roh tingkat emas, kami benar-benar dapat menghasilkan keuntungan yang cukup untuk sekolah. Jika Anda membiarkan kami mewakili sekolah, akan ada hari ketika kami membuat Akademi Kekaisaran Surga Do menyesali tindakan mereka hari ini. Dai Mubai adalah yang tertua di Shrek Seven Devil, dan begitu dia mengucapkan kata-kata itu, semua Shrek Seven Devils lainnya mengangguk, menyatakan persetujuan. Grandmaster menghela nafas, dan meraih bahu Flander. Flander, maafkan aku. Ini salahku. Flander menggelengkan kepalanya, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah nasib buruk kita yang tak henti-hentinya. Aku tidak tahu kenapa, tapi saat ini aku bahkan tidak punya perasaan sedikitpun untuk menghukum sekolah. Mungkin, itu karena aku sudah lelah selama bertahun-tahun. Membantu. Zhao Wuji bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ning Rongrong berkata, akan lebih baik pergi ke kastil keluargaku. Dari sini kastil 7 ubin berlapis harta karun kita tidak jauh. Flander menggelengkan kepalanya, lupakan saja, aku tidak ingin mengandalkan amal orang lain. Rongrong, terima kasih atas niat baikmu. Ning Rongrong melanjutkan, Din, jangan khawatir, keluarga saya sama sekali tidak seperti Akademi Heaven Do. Seperti yang Anda tahu, sekolah 7 ubin berlapis harta karun kami sangat ramah terhadap guru roh manapun. Jika ada yang mengatakan sesuatu kepada Anda, saya pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Bahkan jika itu adalah Douluo racun, tunggu sampai aku pergi memberitahu Paman Jian dan Paman Gutu untuk keluar dan memukuli giginya. Mata Flander perlahan melunak. Dia tahu bahwa keputusannya saat ini tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga para guru dan siswa Akademi Shrek ini. Setelah mengumpulkan pikirannya, dia sekali lagi mengambil semangat seorang dekan. Bagaimana dengan ini, karena kita sudah sampai sejauh ini, kita bisa mencoba beristirahat di ibu kota Kekaisaran Surga Do. Adapun apa yang kita lakukan selanjutnya, kita bisa membicarakannya nanti. Saat itu, Qin Ming tiba-tiba melangkah maju dan dengan suara, "Putong," dia berlutut di depan Flander, "Din, ini salahku, hukum aku." Flander buru-buru menariknya ke atas, "Qin Ming, apa yang kamu lakukan? Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa perasaanmu terhadap Akademi Shrek? Bagimu untuk mengikuti kami adalah bukti yang cukup bahwa kamu memegang Akademi Shrek dalam hal yang paling penting. Seharusnya begitu, kami meminta maaf karena merusak prospek masa depan Anda." Qin Ming tertawa getir, prospek masa depan. Jika bukan karena ajaran yang saya terima, bagaimana saya akan memiliki masa depan? Saya memiliki tangan dan kaki jadi jangan katakan bahwa saya tidak akan dapat bertahan jika saya meninggalkan surga. Akademi Kekaisaran Do. Saya akan membawa semua orang ke kota surga Do. Apa yang dikatakan Junior Dai sebelumnya saya setujui, saya benar-benar percaya untuk membuka kembali Akademi Shrek lagi. Dekan, Akademi Shrek akan selamanya menjadi rumah saya, dan jika salah satu dari kita tidak menginginkannya, untuk itu, mereka bisa pergi. Jika Anda benar-benar lelah, kami dapat membantu Anda membangun kembali sekolah. Flander menganggukkan kepalanya menatap guru-guru lain, ayo pergi, kita akan pergi ke kota surga Do dan mencari tempat tinggal dulu. Dari Heaven Do Imperial Academy ke Heaven Do City benar-benar dekat. Sekelompok orang yang membawa hati yang berat setelah berjalan dalam waktu singkat telah mencapai ibu kota kerajaan surga Do ini. Dari kejauhan, sudah mungkin untuk melihat bendera berkibar di atas kota, dan karena kekaisaran ini adalah yang paling berpengaruh di benua itu juga salah satu kota yang paling berkembang. Tembok kota setinggi 100 meter dan terbuat dari granit yang paling keras. Di bagian atas dan bawah, penjaga lapis baja lengkap yang dilengkapi dengan tombak berjaga-jaga dan berpatroli di dinding. Tubuh mereka memancarkan aura keras yang memungkinkan seseorang untuk melihat semangat kepahlawanan mereka.